Mas, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh. Ya, dengan Mas siapa ya? Saya Bayu. Oke, ini kita ada pertanyaan mengenai tukang kayu. Oke. Oke, jadi ada 5 pertanyaan ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama nih, Masnya suka nggak sih sama furnitur kayu? Suka sih karena kebutuhan sehari-hari juga kan pasti melibatkan furniture ya. Terus Mas tahu nggak sih prosedur apa aja yang dibutuhkan sampai bisa jadi furnitur kayu? Prosedur yang dibutuhkan paling kalau dari pandangan saya awal pasti nyari pohon dulu. Ya. Pemotongan, mungkin terakhir finishingnya entah pemahatan atau apa, tergantung peruntukannya ya. Paling gitu sih. Kalau misalkan nih furnitur Mas di rumah rusak, biasanya tuh Mas apain? Kalau furniture pribadi di rumah misalkan rusak, paling cuman sebatas saya paku atau gimana lah, nggak yang ngakalin sebisa aja. Terus misalkan nih Mas kepikiran pengen beli, mending Mas tuh request by order atau beli jadi furniturnya? Oke, untuk furniture di rumah karena peruntukannya beda-beda, kalau dari saya pribadi sih lebih enaknya request by order. Jadi bisa lebih fleksibel untuk peruntukannya sih. Nih pertanyaan yang terakhir, menurut Mas nih, seberapa penting sih peran tukang kayu buat Mas? Penting banget, karena bagi saya pribadi yang kurang begitu paham untuk masalah furniture atau gimana, pasti ujung-ujungnya akan membutuhkan tenaga yang profesional lah, seperti tukang kayu atau tukang furniture. Gitu sih paling. Oh iya nih terakhir, kita ada video mengenai tukang kayu, Masnya bisa nonton dulu ya. Oke, siap. Sip. Untuk disebut artisan karena memang ada sedikit tapi banyak perbedaan antara tukang kayu dan artisan kayu. Kita bukan seniman, tapi ya tengah-tengah ada masalah teknis, teknik perkayuan, skill dan segala macam yang kalau di sisi pertukangan itu ya take it for granted. Oh ini caranya potong begini, potong aja, terserah caranya gimana, pokoknya potong. Kita kadang-kadang memikirkan lebih dari itu. Artinya gini, memotong dan memotong adalah dua hal yang berbeda. Tujuannya untuk apa, seberapa bersih kita harus potong, seberapa rapi hasil akhirnya nanti. Kita butuh lebih dari itu. Satu perbedaannya paling ini adalah artisan lebih suka challenge. Kita nggak kerjakan seperti apa yang kita kerjakan kemarin. Jadi nguliklah, kita bikin satu kursi. Saat kita selesai mengerjakan kursi itu, ada hal-hal baru yang kita temukan. Berikutnya, kalau kita harus kerjakan barang ini, saya akan improve di sini, di situ, di situ. Itu yang tidak terjadi di pertukangan. Seorang hobiis atau artisan, biasanya kita akan mencoba membuat yang lebih sempurna lagi dari yang lagi. Jadi kalau kita bikin 20 kursi ke-20 mungkin akan jauh lebih baik daripada kursi pertama yang kita bikin kemarin. Belajarlah hal baru setiap hari. Jadi nggak sulit kok sebetulnya untuk one step at a time. Kita belajar hari ini, kita belajar. Oke, kalau kaki rusak, ini kita perlu apain? Skill yang kita butuhkan, pengetahuan yang kita butuhkan untuk itu nggak banyak. Memang skillnya harus diasah setiap hari. Tapi kalau kita butuh fixing things yang sehari-hari, ini akan jadi journey yang menyenangkan. Nah, setelah nonton video tentang tukang kayu tadi nih, kira-kira pendapat atau tanggapannya Mas gimana? Pendapat saya setelah menonton video yang tadi, ya saya setuju dengan video yang tadi bahwa antara kita sebagai konsumen dan sebagai tukang kayu atau seniman kayu ya saling membutuhkan sih, karena bagi saya tetap kita ujung-ujungnya akan membutuhkan tenaga yang profesional seperti si seniman kayu tersebut. Jadi ya tetap menjadi sadar sih kalau ternyata tenaga pekerja yang kita biasa sebut tukang itu sebenarnya nggak serendah itu dan ternyata penting. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas. Oke, siap.